Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Muhammad Rudiat dari Prodi Administrasi Bisnis kelas C dengan NIM 2020B1C070. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang saya tulis tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini saya sudah menjadi 3 rangkaian, yaitu rangkaian pertama mengetahui arti ideologi, yang kedua sejarah dan pengertian ideologi, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang pertama saya akan jelaskan arti ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri yang diciptakan oleh Desutt de Tracey pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu banding wasal secara umum. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Dan ada beberapa pula istilah ideologi menurut beberapa ahli, yaitu Desutt de Tracey. Istilah ideologi pertama kali ditemukan oleh Desutt de Tracey pada tahun 1764, yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Dan ada juga dari Karl Marx, mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dan yang terakhir ada Gunawan Setiardjo. Ini mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realis yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Adapun dari Ramlan Surbakti, dia membedakan dua pengertian, yaitu ideologi secara fungsional yang diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Dan yang kedua, ideologi secara struktural. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politis atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dari sistematik yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Adapun pada hakikatnya merupakan asas kehormatan yang antara lain memiliki ciri-ciri mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kewarganegaraan, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi memiliki arti kumpulan konsep
bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kajian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpolitik seseorang atau golongan, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dan definisi ideologi, definisi memang penting. Tanpa definisi, kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. Karena itu, menurut mereka, semua penting dengan sosiologi, sosiologi. Logika berpikir yang benar bagi setiap proposi, dalil, atau pertanyaan yang kuat. Mada secara etimologis adalah masdar mimi dari kata bada asyuba bada'a wa maba'an yang berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun atas pemikiran-pemikiran atau cabang dalam al-musu'ah, al-falasiyah, dan al-ba'ah. Secara garis besar, dalam disimpulkan bahwa ideologi ma'bah adalah pemikiran yang mencakup konsep mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkan. Dan fungsi ideologi. Setelah mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui fungsi dari ideologi tersebut. Surjarto Puswoardojo mengemukakan fungsi ideologi sebagai berikut. Struktur kooperatif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya. Orientis dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang, bakal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Kemampuan yang mampu menghamati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Dan saya masuk ke pembahasan kedua, yaitu sejarah dan pengertian ideologi. Menurut sejarah Pancasila, menjadi ideologi bangsa Indonesia berkaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Sehingga jika digabungkan memiliki arti yaitu 5 prinsip. Pancasila merupakan hasil perundingan dalam BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Ada 3 tokoh yang mengusulkan calon susunan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan diterima oleh seluruh peserta sidang. Rumusan dasar negara yang disampaikan secara resmi pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikembangkan yang kemudian diberi nama Jakarta Center atau Piagam Jakarta. Namun, pada sila pertama mengalami perubahan untuk penghormatan pemeluk agama lain dengan mengganti kalimat menjadi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kelima sila Pancasila ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 dan hingga saat ini tinggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Istilah ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios dan logos, yang memiliki arti yaitu sudut pandang, cita-cita, tujuan, pemikiran, dan pengetahuan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ideologi adalah suatu perangkat ide dan keyakinan yang berguna untuk menentukan cara pandang seseorang dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dari pengertian ideologi di atas, ideologi Pancasila adalah
suatu kumpulan dari nilai dan norma yang dijadikan sebagai landasan keyakinan dan cara berpikir yang didasarkan pada kelima butir sila Pancasila. Dan saya masuk ke dalam pengertian ideologi Pancasila menurut para ahlinya. Menurut ahli Murdiono, pengertian ideologi menurut pandangan Murdiono yaitu sebuah kompleksitas nilai dan pengetahuan secara menyeluruh yang dijadikan sebagai landasan bagi seseorang untuk bisa memahami jagat raya dan bumi beserta isinya, serta menentukan sikap atau berperilaku dasar mengelolanya. Menurut Noto Nagoro, ideologi menurut Noto Nagoro dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu dalam arti luas dan sempit. Ideologi dalam arti luas merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang cita-cita dan tujuan suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi memiliki arti yaitu cita-cita dan tujuan negara yang menjadi landasan atau dasar dari teori dan praktik penyelenggaraan negara. Menurut Ramlan Surbakti, mengungkapkan pendapatnya bahwa ideologi merupakan seperangkap gagasan, ide, dan cita-cita dari suatu kelompok masyarakat untuk kepentingan dan kebaikan bersama, dengan merumuskan atau menyusun cara-cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kailan, pengertian ideologi adalah sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan secara menyeluruh dan sistematis. Ideologi ini memperkuat erat dalam mengatur tingkah laku suatu kelompok masyarakat tentu dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial, budaya, keagamaan, dan politik. Dan sekarang saya masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang dapat tumbuh dari dalam jati diri masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila hanya ada satu di dunia, yakni di Indonesia. Dalam pelaksanaan ideologi sebagai ideologi terbuka, Pancasila akan berperan penting dalam menyikapi perkembangan zaman. Kita harus bersama-sama menjaga Pancasila supaya tetap utuh dan tidak mudah oleh idealisme yang akan mengerobohkan Pancasila. Dan adapun peran Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut. Ideologi Pancasila harus mampu menyusun diri dengan adanya situasi dan kondisi zaman yang terus mengalami perubahan. Dan seterusnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa maupun beragama. Dan Pancasila harus mampu mengikuti sebuah perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila ini akan menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dan jiwa atau juga budaya bangsa Indonesia dalam ikatan wadah NKRI. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar merupakan asas-asas yang diterima sebagai dalil mutlak. Nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai budaya ataupun masyarakat Indonesia sendiri, yaitu bersumber dari kebudayaan bangsa yang sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 yang bisa mencerminkan hakikat nilai kultural atau budaya. Hal tersebut terdapat pembukaan UUD 1945. Wujud nyata dari nilai dasar merupakan sila 1 sampai nilai 5 yang terdapat dalam Pancasila. Adapun nilai instrumen merupakan pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pada awalnya pelaksanaan tersebut dalam wujud norma sosial maupun norma hukum untuk selanjutnya terrealisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan suatu kebutuhan tempat atau waktu. Nilai instrumen ini kedudukannya lebih rendah dari nilai pada dasarnya. Akan tetapi dapat terwujud nilai umum menjadi nilai konkret serta sesuai pada perkembangan zaman. Hal tersebut tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan atau PP,
atau juga Kepres, keputusan presiden. Nilai praktis merupakan nilai yang ada sebenarnya sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai inilah yang sesungguhnya bahan ujian. Apakah nilai dasar dan nilai instrumen apa benar-benar hidup dalam masyarakat ataupun tidak? Dalam hal ini, nilai praktis seperti menghormati kekurangan dan juga gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku pada sehari-hari di lingkungan sekitar. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai dan cita dan yang ada dalam Pancasila tidak dilaksanakan dari luar, tetapi berasal dari keyakinan moral, spiritual, dan budaya masyarakat Indonesia. Dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan acuan dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki alam terbuka terhadap hal baru sesuai dengan tujuan zaman, tetapi tanpa mengeluarkan atau merubah di Pancasila nilai fundamental yang terkandung dalam properti. Contoh Pancasila sebagai nilai terbuka, ideologi terbuka. 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pancasila. Kedua, menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Ketiga, mau menerima masukan budaya luar secara interaktif. Dan saya dapat menyimpulkan dari ketika pembahasan saya, yaitu ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, sense of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dengan negara yang dianggap paling baik. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah sekalipun pengertian ideologi bervariasi, tetapi jika dicermati sesungguhnya, terkadang inti-inti kesamaannya, yakni ideologi adalah prinsip, dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan. Selain mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui fungsi ideologi. Ideologi berfungsi mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan bakal serta jalan bagi suatu kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.